ketahanan sosial itu mencakup kemampuan Dikit-dikit itu ketahanan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Selamat datang di podcast kali ini. Saya Salsabila bersama dengan narasumber kita yang menemani podcast pada kali ini dengan tema ketahanan sosial. Semoga di podcast kali ini kita bisa menerima ilmu dari narasumber kita. Baik, untuk mempersingkat waktu, boleh memperkenalkan terlebih dahulu nih dengan kakak siapa, dari mana, dan dari prodi apa? Baik, sebelumnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Salsa. Perkenalkan, nama saya Amalia Hasanah dari program studi PGMI 2024. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Apakah sehat atau ada kendala apa? Alhamdulillah baik. Oh, baik. Ya, Ya, langsung saja, Ibu. Kalau boleh tahu nih, Bu, ya, sekilas info aja. Menurut Ibu, ketahanan sosial itu maksudnya seperti apa sih, Bu? Kayak menurut saya tema ini tuh sangat relevan gitu ya. Tapi kalau menurut Ibu sendiri itu gimana? kalau menurut saya, ketahanan sosial itu kemampuan individu maupun masyarakat untuk menghadapi berbagai tantangan, perubahan, dan masalah sosial, sambil tetap menjaga persatuan, kerjasama, dan kesejahteraan bersama. Dengan kata lain, ketahanan sosial membuat masyarakat tetap kuat meskipun sedang menghadapi kesulitan, gitu Mbak Salsa. Oh, berarti versi singkatnya seperti itu ya, Bu, gambaran Iya, dari ketahanan intinya seperti sosial itu. dari tema kita ini, Bu, ya. Ya. Oke, baik. Sebelum masuk yang lebih jauh nih, Bu, ya, sebenarnya berarti ketahanan sosial ini tidak hanya tentang bertahan, Ibu, ya, tapi juga mampu untuk bangkit dan beradaptasi, Bu. Benar sekali Mbak Salsa. Ketahanan sosial itu mencakup kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan dan mencari solusi bersama ketika menghadapi masalah, gitu. Jadi menghadapi masalah itu harus mencari solusi bersama-sama, nggak sendirian Mbak Salsa. Kalau menurutnya Ibu, masalah itu datangnya dari apa, Bu, ya? Suatu masalah nih, Bu, ya, pasti kan ada apa tuh, ada masalah, terus cara memecahkan masalah dengan baik itu gimana, Bu? Kalau menurut saya ya, kalau masalah itu ya kita harus dengan berpikir kritis dan juga bermusyawarah. Jadi harus saling mencari pendapat satu sama lain, tidak sendirian Mbak Salsa. Oh, iya ya. Jadi, kalau ada masalah berarti enakan dibicarakan satu sama lain, Bu, ya, adanya musyawarah Iya. itu tadi. Oh, iya ya. Terus nih, Bu, ya, menarik sekali ya jawaban Ibu tadi tentang ketahanan sosial itu. Pertanyaan selanjutnya, faktor apa sih, Bu, yang bisa memperkuat dalam ketahanan sosial ini, Bu, di dalam masyarakat, di lingkungan masyarakat? Ada beberapa faktor, yaitu salah satunya seperti rasa saling percaya antara warga, kepedulian sosial, gotong royong, serta toleransi, dan juga komunikasi yang baik. Jika faktor-faktor tersebut terjaga, masyarakat akan lebih mudah menghadapi berbagai tantangan. Begitu. Oh, berarti jawaban dari Ibu tadi itu bisa disimpulkan bahwa ada beberapa faktor seperti rasa percaya antar warga, kepedulian sosial itu tadi diperkuat lagi supaya ketahanan sosial lebih terjaga gitu, Bu, ya? Intinya bersama-sama gitu. Oh, Kalau iya. ketahanan sosial. Ya, menarik sekali, Bu, ya. Kalau kita melihat kondisi saat ini, Bu. Menarik sekali nih, Bu, ya. Kalau kita melihat kondisi saat ini, Bu, tantangan apa sih, Bu, yang dapat mengganggu ketahanan sosial? Tantangannya, bentar. Beberapa tantangan yang sering muncul antara lain yaitu dengan penyebaran berita hoaks. Kan sekarang itu sudah banyak sosial media yang banyak menyebarkan hoaks, tidak sama seperti faktanya gitu Mbak Salsa. Juga konflik sosial, kesenjangan ekonomi, kekurangan kepedulian terhadap sesama, dan pengaruh negatif media sosial yang dapat memicu perpecahan gitu.
Nah, berbicara tentang media sosial nih Bu ya, apakah media sosial itu bisa memperkuat ketahanan sosial Bu? Tentu bisa, karena media sosial itu dapat digunakan untuk menyebarkan informasi positif, menggalang bantuan ketika terjadi bencana, mempererat hubungan antar masyarakat, dan meningkatkan kepedulian sosial. Namun, penggunaannya itu harus bisa bijak agar tidak menimbulkan konflik. Itu, Mbak Salsa. Nah, kan saya itu kan mahasiswa Bu ya. Bagaimana caranya mahasiswa ini bisa mempertahankan ketahanan sosialnya nih Bu? Gimana caranya? Kalau generasi muda saat ini itu dapat memulainya dari hal-hal sederhana saja, Mbak Salsa. Contohnya itu seperti menghargai perbedaan, aktif dalam kegiatan sosial, membantu sesama, menjaga sopan santun dalam berkomunikasi, serta menggunakan media sosial dengan positif gitu. Oh, Ya, contohnya tadi menyebarkan hal-hal yang positif, bukan hoax. berarti menurut realitanya aja gitu Bu ya? Iya, Nggak semena-mena kalau ada kabar, kalau ada informasi langsung disebarluaskan. Berarti iya, bukan dicari begitu. dulu itu benar enggaknya. Oh iya gitu. Terus Bu nih ya, kadang ada anggapan bahwa ketahanan sosial ini hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Menurut Ibu dari tanggapan tersebut pendapatnya Ibu itu gimana? Kalau menurut saya ketahanan sosial itu tanggung jawab bersama, Mbak Salsa. Karena memang pemerintah itu memiliki peran penting, tapi masyarakat juga harus aktif berpartisipasi di dalamnya gitu. Tanpa keterlibatan masyarakat, ketahanan sosial itu tidak akan terwujud secara maksimal. Begitu ya Bu. Iya. Kan kita sudah berbincang-bincang nih Bu ya dari tadi. Saya boleh gak Bu meminta contoh nyatanya dari ketahanan sosial ini Bu? Tentu, misalnya itu gini Mbak Salsa, di saat terjadi bencana alam ya, masyarakat tuh bergotong royong membantu korban. Contoh lainnya adalah kerja bakti membersihkan tempat lingkungan yang terjadi bencana tadi, dan juga pengumpulan donasi untuk warga yang kesulitan itu. Berarti contoh nyatanya kayak kerjasama nih Bu ya, Iya, kolaborasi, terus iya. gotong royong itu tadi Bu ya. Oh gitu. Dari penjelasan Ibu tadi, yang dapat kita simpulkan bahwa ketahanan sosial ini sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan sejahtera nih Bu ya. Betul sekali Mbak Salsa. Semakin kuat ketahanan sosial suatu masyarakat, semakin mudah juga masyarakat tersebut menghadapi berbagai tantangan yang muncul, gitu. Begitu. Ya baik Bu, terima kasih atas waktunya Bu. Mungkin ada audiens yang mau bertanya kepada narasumber hebat kita. Mungkin masih bisa menjawab nih ya, meskipun 3 pertanyaan atau 2 pertanyaan, yang penting kalian itu bisa nggak ada rasa penasaran nih dalam ketahanan sosial ini gitu. Baik, saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Jamila. Pertanyaan saya, menurut narasumber, apa sih contoh ketahanan sosial yang paling sering dilakukan di lingkungan sekitar? Baik, terima kasih. Baik Ibu, untuk pertanyaan dari audiensnya mau dijawab sekarang apa mau dilanjutkan dari pertanyaan selanjutnya nih Bu? Enggak sih, langsung aja. Oh langsung aja. Biar lebih cepat gitu. Oh iya. Contoh ketahanan sosial yang sering dilakukan yaitu kerja bakti, membersihkan lingkungan, membantu tetangga yang sedang mengalami kesulitan, serta ikut dalam kegiatan gotong royong di masyarakat gitu. Kan tadi saya sudah menjelaskan ya, Mbak. Ya, Mbak Elsa. Iya, sudah dijelaskan tadi Bu ya. Mungkin Iya, dari audiens gitu. kita masih perlu dijabarkan lagi Iya, nih Bu. mungkin Makanya ada pertanyaan, mungkin ada yang janggal gitu. Iya, itu menurut saya. Bisa. Kenalkan, nama saya Kayla Safira Diningrum. Saya ingin bertanya, bagaimana cara generasi muda memperkuat ketahanan sosial di era digital? Terima kasih. Baik Ibu, untuk pertanyaan kedua dari audiens kita, pertanyaan yang sangat menarik banget Bu. Apa Ibu langsung menjawabnya apa kayak pertanyaan sebelumnya nih Bu? Iya, langsung aja Mbak Salsa. Baik Bu, silakan.
generasi muda itu dapat menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi positif, menghindari penyebaran hoaks, serta menghargai perbedaan pendapat dan juga aktif mengikuti kegiatan sosial di lingkungan sekitarnya, gitu. Begitu Mbak ya jawaban dari narasumber kita. Terima kasih Ibu ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Alia Zahra Abdul Rahmaniyah. Saya ingin bertanya, jika terjadi konflik di lingkungan tempat tinggal kalian, apa yang akan kalian lakukan untuk membantu menciptakan kembali kerukunan? Terima kasih. Oke Ibu, untuk pertanyaan terakhir nih Bu, Ibu masih kuat ya Bu? Alhamdulillah Ya masih, meskipun masih walaupun panas-panas panas gini Bu iya. ya, nikmati aja Bu geng. Iya. Tapi saya berterima kasih banyak loh Bu atas waktunya Ibu karena sudah menemani kita dan sudah membagi informasinya tentang ketahanan sosial kepada kami Iya, nggak semua. apa-apa kan ilmu itu harus Diamalkan. ya, Iya, gitu. terima kasih Bu ya. Ini Bu, untuk pertanyaan yang ketiga dari audiens hebat kita nih Bu ya. Pertanyaannya cukup menarik. Menurut Ibu jawabannya itu gimana sih? Kalau saya akan berusaha untuk menjadi penengah, mengajak pihak yang bertikai itu untuk berdiskusi secara baik-baik, mendengarkan kedua belah pihak dan mendorong penyelesaian masalah secara damai gitu. Jadi harus dicari dulu apa penyebab dari pertikaian tersebut gitu. Berarti nggak langsung dipecahkan gitu Bu ya, Iya, didengar dicari satu dulu sama solusi, lain. iya. Gitu. Dicari bersama-sama. Iya. Ya, baik gitu ya. Untuk Mbak audiens yang ketiga, apakah bisa diterima jawabannya, Mbak? Itu Bu, untuk kesimpulan dari pembahasan ini tuh apa sih Bu? Kan Ibu kan tadi sudah menjelaskan A sampai Z nih Bu ya. Menurut Ibu sendiri kesimpulannya dari pembahasan ini kalau digabungkan Ibu jadi satu, itu kayak gimana sih? Contoh singkatnya aja atau kata-kata bisa Bu? Bisa juga kata-kata hari ini buat semangat aja nih Bu di pagi hari ini. Di siang hari ini Bu ya. Iya. Kalau menurut saya sih intinya ketahanan sosial itu bukan hanya pemerintah saja yang berperan di dalamnya, akan tapi masyarakat juga ikut berpartisipasi. andil. Iya, ikut andil. Oh iya. Karena kita itu yang diperlukan hanya kerjasama, bermusyawarah agar Indonesia ini damai, tentram gitu. Ya betul banget gitu ya teman-teman, dari kesimpulan dari banyaknya tadi yang beliau sampaikan, kesimpulan singkatnya itu bisa kita dengarkan tadi yang terakhir Ibu bilang, itu bisa membuat kita itu terinspirasi lah ya, terinspirasi karena kalau dilihat dari ketahanan sosial kita itu sebenarnya masih kurang ya teman-teman. Makanya dari narasumber kita yang hebat ini kita bisa mengetahui, oh ternyata ketahanan sosial itu yang baik seperti ini gitu. Baik Bu, terima kasih Bu ya atas ilmunya hari ini. Sudah meluangkan waktunya bersama kami di podcast kali ini. Semoga Ibu bisa sehat selalu dan bisa menemani di podcast berikutnya. Ya mudah-mudahan aja ya. Iya, amin. Iya. Terima kasih Bu. Iya. Ya sampai jumpa teman-teman di podcast selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.